Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para nano influencer? Kali ini kita akan mempelajari modul tentang hypno copywriting. Apa itu hypno copywriting? Di hypno copywriting, Anda akan mempelajari bagaimana caranya Anda bisa menulis sesuatu yang bisa menarik perhatian audiens Anda. Anda akan mempelajari polanya, bagaimana tulisan Anda itu akan menjadi satu tulisan yang menarik, di mana audiens Anda akan tertarik dengan tulisan Anda. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, kita segera masuk ke materi tentang hypno copywriting. Apa saja yang Anda perlu pelajari di hypno copywriting ini? Yang pertama kali Anda harus pelajari adalah tentang elemen copywriting. Ada 8 elemen copywriting yang harus Anda ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah headline. Yang kedua, benefit. Yang ketiga, bukti. Yang keempat, dialog. Yang kelima, urgensi. Yang keenam, bonus. Yang ketujuh, garansi. Dan yang terakhir adalah call to action atau CTA. Baik, kita akan kupas satu persatu tentang 8 elemen copywriting. Elemen copywriting yang pertama yang harus Anda ketahui adalah headline. Headline ini adalah kunci Anda untuk menarik perhatian audiens Anda. Headline ini menyangkut kepentingan audiens, jadi Anda harus memahami target market Anda. Headline juga menggambarkan janji Anda dengan jelas, menggambarkan masalah yang dialami oleh target market Anda dan juga solusinya, kemudian membangkitkan rasa ingin tahu, menyatakan tentang fakta, dan mengajukan pertanyaan atau juga tantangan. Ada 7 tipe headline yang harus Anda ketahui. Apa saja itu? Baik, kita akan kupas satu persatu tentang 7 tipe headline. Ada 7 tipe headline yang perlu Anda ketahui. Apa saja itu? Yang pertama, berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini Anda ajukan kepada target market Anda atau audiens Anda. Contohnya seperti ini. Tahukah Anda? Mengapa? Sadarkah Anda? Nah, itu adalah contoh-contoh tipe headline berupa pertanyaan. Yang kedua, tipenya itu panggilan. Jadi Anda memberikan panggilan spesial kepada calon customer Anda atau audiens Anda. Seperti saat ini yang sedang "Hai guys, hai milenial, hai para pebisnis muda." Itu salah satu contoh headline dengan berupa panggilan. Yang ketiga adalah dengan cara memberikan berita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Akhirnya ditemukan cara paling mudah untuk membuat mata Anda semakin nyaman. Itu contoh headline kalau kita ingin berpromosi tentang GIO Nano misalnya. Yang keempat, headline bisa berupa penawaran. Yang berupa penawaran ini lazim kita lihat di merchant-merchant yang ada di luar sana. Contohnya, buy one get one, diskon up to 50%. Nah, itu contoh headline penawaran. Yang kelima, headline bisa berupa cerita. Cerita tentang orang tercinta biasanya menyampaikan tentang satu derita gitu sehingga menggugah emosi mereka. Contohnya seperti ini. Gara-gara keasikan main gadget, anak umur 4 tahun mengalami gangguan mata yang parah. Nah, itu contoh headline dengan cerita. Yang keenam, headline bisa berupa dengan solusi. Solusi tentang permasalahan, situ ada angka atau juga ada kemudahannya. Contoh kalau kita berpromosi tentang bisnis kita di digital network marketing. Penghasilan 10 juta per bulan dari handphone Anda bisa Anda dapatkan di sini. Nah, itu contohnya kalau Anda ingin memberikan headline dengan tipenya solusi. Yang ketujuh yaitu adalah clickbait. Clickbait ini adalah kalimat yang bentuknya tidak lengkap atau tak jelas sehingga menimbulkan rasa penasaran. Contohnya seperti ini. Ini rahasia agar Anda tampak 10 tahun lebih muda. Nah, ini kalau contoh Anda ingin membuat headline tentang produk Black Gem. Nah, itulah 7 tipe headline yang perlu
Anda ketahui. Elemen kedua dalam hypno-copywriting adalah benefit. Nah, kunci dari benefit ini, Anda harus bisa mendeskripsikan benefit yang dijanjikan. Kita harus memahami produk, apa fitur keunggulan produk, yang kedua apa keuntungan fitur tersebut untuk konsumen, kemudian bagaimana keuntungan tersebut membantu memecahkan masalah konsumen Anda, kemudian bagaimana keuntungan tersebut membantu mewujudkan keinginan dari calon customer Anda. Cara agar calon konsumen Anda memahami produk dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama, ceritakan manfaat dari sudut pandang calon konsumen Anda. Yang kedua, bingkai penawaran Anda sehingga konsumen Anda menjadi tertarik dengan penawaran Anda. Yang ketiga, jelaskan alasan kenapa produk Anda layak dibeli. Jadi, Anda harus memberikan penjelasan tentang fitur-fitur unik yang ada pada produk tersebut. Yang keempat, mengapa konsumen harus membeli dari Anda. Elemen yang ketiga adalah bukti. Bukti ini adalah kunci untuk memperkuat janji Anda. Bukti dalam dunia media sosial dapat berupa yang pertama testimoni, yang kedua endorsement, yang ketiga hasil riset atau penelitian, yang keempat survei atau statistik yang mendukung, yang kelima jumlah pengunjung atau pengguna, yang keenam liputan media, yang ketujuh review atau rating, yang kedelapan cap dari otoritas atau lembaga yang kompeten. Kita masuk ke elemen keempat, yaitu dialog. Dialog ini biasanya adalah jawaban dari keberatan atau mungkin juga identifikasi dari keberatan atau problem di lapangan sebelum muncul. Biasanya ditulis dalam cerita atau narasi dalam bentuk FAQ. Ya. Kalau kita jualan produk biasanya ada komplain di lapangan. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi lebih dulu keberatan atau problem atau komplain yang akan muncul dari produk kita tersebut. Yang kelima adalah urgensi. Pada elemen ini, kunci untuk Anda membuat orang bertindak cepat. Jadi membangkitkan sense of urgency atau keterdesakan. Salah satunya dengan prinsip keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan persediaan, misalnya limited edition. Yang kedua, keterbatasan waktu. Khusus hari ini diskon 10%. Nah, itu contoh keterbatasan waktu. Yang ketiga, jelaskan resiko penundaan. Besok harga naik. Hari ini kelas terakhir. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, itu adalah contoh kalau Anda menjelaskan tentang resiko penundaan kepada calon customer Anda. Sehingga customer Anda itu ingin segera mengambil langkah atas promosi Anda. Elemen keenam yang harus Anda ketahui adalah bonus. Bonus ini sangat menarik pada orang-orang yang menyukai bonus. Jadi jika Anda menambahkan bonus pada promosi Anda, otomatis orang-orang yang menyukai tentang bonus ini, dia akan segera tertarik pada penawaran Anda. Contoh bonus seperti misalnya free ongkir, atau join mitra gratis pembinaan kalau kita berpromosi tentang bisnis. Nah, jadi bonus-bonus ini sebenarnya sangat menarik untuk orang-orang yang memang suka dengan bonus. Elemen ketujuh yang harus Anda perhatikan adalah garansi. Jadi kunci resiko calon customer Anda dengan memberikan garansi. Jadi misalnya kalau kita berpromosi tentang bisnis di digital network marketing ini, kita memberikan garansi misalnya akan mendapatkan pembinaan hingga bisa dilakukan oleh siapapun. Yang kedelapan adalah call to action. Nah, call to action ini adalah kunci untuk customer Anda mengambil tindakan. Jadi misalnya di akhir copywriting Anda menyertakan kalimat seperti ini.
beli sekarang atau hubungi. Nah, itu Anda menyatakan nomor telepon Anda atau nomor WhatsApp Anda. Pesan sekarang atau daftarkan segera. Itu contoh-contoh call to action. Oke, dari ke-8 elemen copywriting ini, Anda sudah bisa kan menulis copywriting? Setelah ini kita akan lanjut kepada formula copywriting. Selanjutnya kita mempelajari tentang formula copywriting. Ada 5 formula copywriting yang ingin saya share di sini yang bisa Anda pelajari sehingga Anda bisa menulis copywriting dengan baik. Yang pertama formula AIDA. Formula AIDA yang pertama kita lakukan adalah attention atau menarik perhatian dengan judul atau headline yang menarik. Yang kedua, kita buat pembaca kita tertarik dengan interest. Yang ketiga, desire, tunjukkan manfaat dan bukti-buktinya agar mereka yakin. Yang keempat adalah action, ajakan untuk bertindak. Contoh-contoh dari formula AIDA bisa Anda lihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu formula FAB. Pada formula ini yang Anda tunjukkan yang pertama adalah fitur. Fitur, keunikan, teknologi, bahan. Nah, itu yang Anda tunjukkan di awal formula ini. Yang kedua adalah advantage atau fungsi dari fitur tersebut. Kemudian benefit, manfaat dari fungsi tersebut, kemudahan, dan perasaan positif yang bisa diterima oleh calon customer Anda. Contoh formula FAB adalah sebagai berikut. Selanjutnya formula BAB, yaitu before after bridge. Before adalah situasi atau masalah sebelum penggunaan produk, kemudian after keadaan setelah menggunakan produk. Bridge itu solusinya, tunjukkan bagaimana produk tersebut bisa membantu calon customer Anda. Contoh formula before after bridge adalah sebagai berikut. Kemudian formula selanjutnya adalah formula PAS. Formula PAS ini yang pertama Anda tunjukkan adalah problem atau masalah yang dialami calon customer Anda. Kemudian agitate atau membuat orang gelisah terhadap permasalahannya, gambarkan dampak negatif dari masalah tersebut. Kemudian solve, tunjukkan solusinya. Contoh dari formula ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah formula 4P. 4P ini yang Anda gambarkan di awal adalah picture atau gambaran hasil akhir yang terjadi. Kemudian promise atau beritahu caranya apa yang Anda janjikan kepada calon customer Anda. Proof, tunjukkan bukti-bukti agar mereka semakin yakin. Kemudian push, dorong mereka untuk bertindak dengan call to action. Contoh dari formula 4P adalah sebagai berikut. Nah, itulah tadi formula-formula dalam hypnocopywriting yang bisa kita pelajari. Anda tinggal praktekkan saja. Insya Allah kalau Anda sering berlatih, Anda akan semakin mahir untuk menulis copywriting yang baik. Sekian modul untuk copywriting. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.